Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di lesson kali ini kita mau membahas mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi atau kegiatan ekonomi. Nah, di sini kita mau mengetahui siapa sih pelaku ekonomi atau apa saja sih kegiatan ekonomi di sini. Nah, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketiga kegiatan ekonomi inilah yang akan dibahas dalam ekonomi. Nah, jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu produksi, apa itu distribusi, apa itu konsumsi. Nah, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa, sementara distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Kemudian konsumsi ialah kegiatan menghabiskan nilai guna barang. Nah, setelah kita mengetahui apa saja kegiatan ekonomi, nah sekarang kita mau mengetahui siapa saja sih pelaku dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Nah, sebelumnya pelaku kegiatan ekonomi ini adalah orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi, baik yang memproduksi, kemudian distribusi, dan juga konsumsi. Nah, orang yang melakukan kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Jadi, keempat inilah pelaku dari kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai apa sih itu rumah tangga konsumsi atau RTK. Nah, rumah tangga konsumsi adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa untuk memenuhi kehidupan dirinya sendiri maupun keluarga. Jadi, rumah tangga konsumsi ini mereka mengkonsumsi barang yang diproduksi oleh produsen itu sendiri atau RTP. Nah, kemudian kenapa sih rumah tangga konsumsi ini harus ada? Ya, kenapa dia harus ada? Karena setiap rumah tangga memerlukan barang dan jasa agar mereka bisa bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian selain mengkonsumsi, rumah tangga konsumsi itu sendiri juga memiliki faktor produksi. Nah, selain mereka bertugas mengkonsumsi barang, mereka juga sebagai pemilik faktor produksi. Nah, apa saja faktor produksi dari rumah tangga konsumsi? Nah, yang pertama itu ada wirausaha, sumber daya modal, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Nah, kemudian dari keempat faktor produksi ini, rumah tangga konsumsi akan menawarkan 4 faktor ini kepada RTP atau rumah tangga produsen. Kenapa mereka menawarkan 4 faktor produksi ini? Agar mereka mendapatkan balas jasa berupa pendapatan atau uang. Nah, sehingga rumah tangga konsumsi ini tetap dapat melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan konsumsi. Karena untuk dapat melakukan kegiatan konsumsinya, sudah jelas rumah tangga konsumsi ini memerlukan biaya atau pendapatan untuk membeli barang-barang yang diperlukannya. Nah, dari 4 faktor produksi inilah mereka akan mendapatkan balas jasa dari rumah tangga produsen. Nah, kemudian di sini dari 4 faktor produksi ini, yang pertama yaitu ada wirausaha. Wirausaha ini bisa berupa laba atau profit. Nah, di sini
laba atau profit ini yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah usaha, sehingga mereka akan memperoleh laba dari rumah tangga produsen. Nah, jadi dari wirausaha ini katakanlah contohnya yaitu kita berkorban tenaga, skill atau kemampuan kita untuk bekerja di suatu perusahaan. Nah, perusahaan ini adalah milik rumah tangga produsen. Nah, ketika rumah tangga konsumsi ini bekerja dengan rumah tangga produsen, maka dia akan mendapatkan balas jasa berupa laba. Nah, kemudian di sini ada sumber daya modal. Sumber daya modal akan menghasilkan balas jasa bunga. Nah, sumber daya modal bunga atau interest yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga dari rumah tangga produsen atau dari RTP karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha dalam kegiatan produksi. Nah, jadi rumah tangga konsumsi ini sebagai pemilik faktor produksi, nah, dia juga bisa bekerja dalam seperti meminjamkan uang. Nah, meminjamkan uang ini dapat berupa bunga. Nah, bunganya ini kemudian akan dibayar oleh rumah tangga produsen, sehingga balas jasa yang diterima rumah tangga konsumsi yaitu berupa bunga. Nah, kemudian di sini ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia di sini akan mendapatkan balas jasa yaitu berupa upah. Katakanlah balas jasa yang diterima rumah tangga ini adalah mereka mengorbankan tenaganya untuk bekerja dengan perusahaan atau dengan rumah tangga produsen. Nah, sumber daya manusia ini adalah balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Nah, jadi rumah tangga konsumsi ini mereka dalam sumber daya manusia yaitu mengorbankan tenaganya. Tenaganya di sini untuk bekerja dengan rumah tangga produsen atau dengan perusahaan. Nah, ketika mereka mengorbankan tenaganya untuk bekerja, maka mereka akan mendapat balas jasa berupa upah atau wage. Nah, kemudian sumber daya alam. Sumber daya alam ini akan mendapatkan balas jasa berupa sewa atau rent. Nah, jadi di sini sumber daya alam katakanlah balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah menyewakan tanahnya kepada pihak lain atau RTP, misalnya perusahaan. Nah, katakanlah rumah tangga konsumsi ini dalam bentuk sumber daya alamnya yaitu mereka menyewakan sebidang tanah kepada rumah tangga produsen. Nah, kemudian rumah tangga produsen akhir sewa tanah tersebut. Nah, kemudian disinilah rumah tangga konsumsi mendapatkan balas jasa yang diterima mereka karena menyewakan tanah mereka. Nah, jadi sewa atau rent di sini yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena menyewakan tanahnya kepada pihak lain, misalnya perusahaan. Nah, jadi sebenarnya rumah tangga konsumsi ini sangat erat kaitannya dengan rumah tangga produsen. Nah, karena rumah tangga konsumsi ini kan memiliki 4 part produksi. Nah, jadi rumah tangga produsen sangat membutuhkan 4 faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi. Nah, jadi ketika rumah tangga produsen membayar rumah tangga konsumsi untuk 4 faktor produksi ini, baik wirausaha, sumber modal, sumber daya manusia, sumber daya alam. Nah, ketika rumah tangga produsen membayar untuk 4 faktor produksi ini, nah rumah tangga konsumsi sendiri akan mendapatkan pendapatan atau uang. Nah, pendapatan atau uang yang akan diterima rumah tangga konsumsi akan mereka kembali untuk membeli barang-barang dari hasil produksi rumah tangga produsen. Nah, jadi uang atau pendapatan yang diterima rumah tangga konsumsi akan
akan kembali lagi ke rumah tangga produsen. Nah, karena ketika rumah tangga produsen sudah menggunakan atau memiliki 4 faktor produksi ini, mereka akan menggunakannya untuk kegiatan produksi, menciptakan barang atau jasa. Nah, rumah tangga konsumsi membutuhkan barang atau jasa yang diproduksi oleh rumah tangga produsen. Jadi, ketika rumah tangga produsen itu sudah memberikan uang atau pendapatan kepada rumah tangga konsumsi, nah uangnya ini akan kembali lagi kepada rumah tangga produsen, karena rumah tangga produsen adalah orang yang menciptakan barang atau jasa. Jadi semuanya ini saling membutuhkan, seperti itu. Nah, kemudian kita mau membahas mengenai rumah tangga produksi. Nah, tadi kan udah dibahas kalau rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi ini memiliki kaitan yang sangat erat. Nah, kemudian rumah tangga produksi ini adalah kelompok masyarakat yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, kemudian di sini rumah tangga produksi ini memiliki 4 peran. Yang pertama itu sebagai produsen. Nah, sebagai produsen, tugasnya itu kan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga keluarga, pemerintah, bahkan masyarakat luar negeri. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus berusaha menjaga produksinya, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Nah, kemudian di sini ada juga perannya sebagai distributor. Nah, sebagai distributor itu kan sebagai penyalur barang dalam rangka melayani konsumen agar barang yang dibutuhkan sampai pada konsumen tepat waktu dan tepat sasaran. Nah, kemudian di sini ada juga perannya sebagai agen pembangunan. Sebagai agen pembangunan yaitu rumah tangga produsen ini ditujukan untuk meningkatkan produksi melalui penelitian serta pembangunan. Kemudian ada perannya itu sebagai pembayar pajak. Nah, sebagai pembayar pajak sama dengan rumah tangga, perusahaan juga dikenakan pajak, yaitu pajak dari keuntungan yang diperoleh. Nah, kemudian setelah kita membahas rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, sekarang kita mau membahas mengenai itu tentang rumah tangga atau tentang pemerintah ya. Tadi kita sudah membahas rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi. Nah, sekarang kita membahas mengenai pemerintah. Nah, pemerintah merupakan pihak yang mempunyai peran penting dalam perekonomian, yang bertugas mengatur dan mengendalikan serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian agar negara bisa maju dan rakyat dapat hidup dengan layak. Nah, pemerintah juga memiliki peran penting, yaitu sebagai peran pengatur, peran penguasa, peran konsumen, peran produsen atau investor, dan peran pengontrol. Nah, kemudian yang terakhir kita membahas mengenai masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri, apa itu masyarakat luar negeri? Nah, masyarakat luar negeri di sini merupakan pelaku ekonomi karena dalam menjalankan kegiatan ekonominya suatu negara tidak mungkin melakukannya tanpa bantuan atau campur tangan negara lain. Nah, jadi mengapa masyarakat luar negeri itu juga termasuk pelaku ekonomi? Ya karena masyarakat luar negeri ini juga berkontribusi dalam menjalankan kegiatan perekonomian di suatu negara. Nah, karena di setiap negara ini kita wajib saling membantu atau kita ini saling membutuhkan, karena suatu negara itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Nah, jadi semua negara ini memiliki keterkaitan dalam kegiatan ekonomi. Nah, itulah mengapa masyarakat luar negeri ini merupakan atau juga bagian dari pelaku ekonomi. Nah, kemudian masyarakat luar negeri juga memiliki peran. Nah, perannya apa? Perannya ini ada sebagai konsumen. Nah, perannya sebagai konsumen ini ketika suatu negara kelebihan barang atau jasa
Nah, kemudian negara lain membutuhkan barang itu. Nah, maka di sini kita akan mengadakan yang namanya ekspor. Nah, jadi masyarakat luar negeri sebagai konsumen artinya sebagai konsumen dari produk, barang atau jasa yang dihasilkan, yaitu dengan mengekspor barang atau jasa tersebut ke negara mereka. Gitu. Nah, kemudian ada perannya sebagai investor. Nah, sebagai investor di sini, pemerintah juga membuka kesempatan bagi investor dari luar negeri untuk menanamkan modalnya. Nah, katakanlah di Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia juga membuka kesempatan bagi investor luar negeri yang ingin menanamkan modalnya. Nah, nanti penanaman modal tersebut akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas pada masyarakat yang membutuhkan. Nah, kemudian ada juga perannya sebagai produsen. Nah, sebagai produsen di sini produk, barang atau jasa yang mereka hasilkan dapat juga kita konsumsi dengan cara mengimpornya. Nah, jadi masyarakat luar negeri juga bisa melakukan produsen atau memproduksi barang atau jasa. Nah, barang atau jasa dari masyarakat luar negeri atau dari produsen luar negeri, kita juga bisa mengkonsumsinya, yaitu mengkonsumsinya adalah dengan cara mengimpornya. Nah, jadi ini ada keterkaitannya. Nah, ketika masyarakat luar negeri sebagai konsumen, yaitu ketika misal mereka mau menikmati atau mengkonsumsi barang atau jasa dari negara kita. Nah, kita juga bisa sebagai konsumen terhadap masyarakat luar negeri. Nah, ketika kita ingin menikmati hasil produksi barang atau jasa dari luar negeri, nah kita juga bisa mengimpornya. Nah, ini adalah masyarakat luar negeri sebagai produsen. Nah, kemudian ada masyarakat luar negeri sebagai ahli atau sebagai tenaga kerja ahli. Nah, sebagai tenaga kerja ahli, di negara-negara maju banyak memiliki tenaga ahli yang sangat dibutuhkan di negara lain. Dengan demikian, negara lain atau luar negeri dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja di Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, ketika masyarakat luar negeri membutuhkan tenaga kerja atau kekurangan tenaga kerja, maka mereka bisa mengambilnya dari negara lain, misal dari negara Indonesia. Nah, mereka membutuhkan TKI atau tenaga kerja yang akan dikirimkan ke luar negeri. Begitu juga sebaliknya di Indonesia membutuhkan tenaga kerja atau tenaga ahli yang berkualitas. Nah, kemudian mereka mengambilnya dari luar negeri untuk mengisi kekosongan tenaga kerja di Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Mereka memiliki keterkaitan untuk mengisi kekosongan masing-masing sebagai tenaga kerja ahli. Nah, jadi bisa kita simpulkan yang harus kita pahami, yaitu pelaku kegiatan ekonomi ini ada 4. Nah, ada 4 siapa aja, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, kemudian pemerintah, dan ada masyarakat luar negeri. Nah, baiklah, sekian materi pada lesson kali ini. Semoga materi yang dapat saya jelaskan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.